aku ditemani oleh dua wanita cantik dan antik. Terima kasih. Hei, Kok antik sih? Kamu Kalau cantik. antik mah yang di Jalan Surabaya tuh banyak. iya kamu cantik, ini Iya. antik. Oh. Tenang. Antik-antik juga gampang dicari orang. Mahal lagi harganya. Ini banyak banget berita tentang perselingkuhan. Bener banget, aku tuh jadi, aduh. Tentang perselingkuhan, ah? Ini Mbak, maka aku mana pernah. Bener. Kalau ketawa sih kalau ngomong gitu. Siapa yang ketawa sih? Tadi lu ngetawain. Udah ketawa kayak begini. Nggak ketawa. Itu apa tandanya? Emang kenapa? Emang apa kalau berarti kalau saya begini Iya. tersinggung dong? Oh ya enggak, saya nggak begitu. Iya kan? Lagi marak tuh masalah perselingkuhan, Kalau menanggapi masalah perselingkuhan gimana? Ya, kita doain aja lah. Masalahnya setiap orang punya masalah masing-masing. Benar. Kita doain aja biar cepat selesai. Iya, amin. Benar nggak? Masalahnya. Pernah nggak? Ya, Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? dulu. Iya. Saya mengakui. Bukan, dia kan pernikahannya kayak ituan mie instan. Dua Dua kali. Oh, dua kali. kali. Tidak ada noda, tidak belajar. Nah, berarti maksudnya dalam kehidupan itu kadang ya namanya juga. Itu mah deterjen. Iya. Udah lah, makanya belajarlah sama pasangan yang mau kita undang. Nah, Ini mereka sudah sekarang atau 2, 4 tahun lagi. Dia selalu nggak pernah. Tahun. siapa itu dia? Ini pernikahannya 24 tahun. 24 tahun. Ya Allah, itu mah kayak pernikahan gue, ya ampun deh. Segitu, emang berapa? Kurang Teteh berapa? Baru 14 sih. 14 tahun. Iya, jangan. Rencana. Panjang. Maksudnya rencana punya anak lagi. Ya udahlah, sekarang kita belajar aja sama yang pernikahannya udah 24 tahun. Nah. Masya Allah. Sambut Tengku Firmansyah dan Cindy Patikasari. Sehat nih. Sehat nih. Aduh. Halo, Teteh. Silakan. Dulu tuh, aduh, model rambut gondrong pada zamannya itu Tengku Firmansyah style. Sampai Denny Cagur aja dulu sebelum jadi artis dia gondrong-gondrongin pengen kayak Tengku Firmansyah. Iyalah. Gue bilang sama Denny, lu bukan Tengku Firmansyah. Tapi Tekurep lu. Jauh. Apalagi Cindy Patikasari. Aku suka lagunya yang galeri. Aduh. Aku ingin menjadi orang yang terkenal. Kemana-mana selalu dilihat. Terkenal, tak punya Ya gitu sama. Itu rapnya, gua songnya. Iya benar-benar. Tapi yang masalahnya gue kagak tahu itu lagunya. Sombong. Atau mau dinyanyiin dulu? Iya, Masih inget nggak? Masih inget nggak? nggak tahu. Aku nggak tahu. Kok lu jangan bohong. Ini ya Kak Cindy itu mengisi hari-hari kita waktu masih kita umur-umur bocah. Lagunya. Lah kan lu tau sendiri gue bocahnya main di Empang. Gimana gue boleh nonton TV? Tapi aku dulu nonton terus sinetron-sinetronnya Tengku Firmansyah, Cindy Patikasari. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang rukun terus 24 tahun pernikahannya. Bagaimana sih cara untuk menjaga agar nggak ada gosip, tetap adem ayem? Tetap kompak. Sering bersama aja gitu kan. Kerja kalau bisa bareng. Oh gitu ya, sinetron kan pasti berdua mulu nih. Ya insya Allah berdua. Insya Allah. Olahraga bareng. Nongkrong juga bareng. Jadi kemana-mana bareng. Temennya dia, temennya saya juga, temen saya, temennya dia juga. Jadi untuk meminimalisir resiko hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi Ini bagus. circle-nya kenal-kenal aja gitu Iya, ya. gitu. Nggak apa-apa bareng, mandi bareng. Ini siapa sih? Ini siapa sih? Netizen. Oh, pengen Mama. tahu. Jadi apa-apa bareng. Iya, Mandi bareng. Iya kan nggak Iya, nggak apa-apa. apa-apa. Suami istri. Makan bareng, semua bareng. Makanya jadi begini nih. Nih kita lihat nih. Ini ada artikelnya. Kita lihat sama-sama tentang Tengku Firmansyah dan Cindy Patikasari. Tengku Firmansyah dan Cindy Patikasari bergabung dengan Casting. dengan apa? Guys. Dengan case tukang ojek pengkolan sejak sekitar Agustus 2017. Main sinetronnya bareng terus. Bareng terus. Dari tukang ojek pengkolan yang Ramadan gitu. Iya. Itu emang nggak disengaja apa gimana itu? Request. Oh, request. Request. Jadi Kalau udah senior mah enak bisa request Iya, ya. lo kayak kita. Kita lu aja kali kok. kebetulan alhamdulillah disetujuin sama produser gitu kan. iya. Tadinya saya mau dipasangin sama yang lain, tapi saya bilang, kalau bisa sama Cindy aja gitu. Karena sendiri. kan kalau stripping kan panjang. Iya, bener. Setiap hari ketemu, setiap hari. Jadi saya takut aja gitu kan. Akhirnya
alhamdulillah dikasih izin, ya udah bareng gitu. Jadi saya nyebrang jadi yang tadinya main di judul lain, jadi main di judul itu gitu. Itu bagus kan. Tapi bisa memanage rasa biar tiap hari nggak bosen kan Biar ada ya? rasanya sayangnya Iya. ada terus, kangennya terus. Ah itu tuh bagaimana tuh? Gimana, Karena dia Kak? bosan sama suaminya nih. Orang nanya mau bukan tahu Kalau suami istri tuh harus jadi kayak best friend, kayak bestie. Bestie. Gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya ada apa-apa pasti ceritanya sama Firman. Iya, Pokoknya dia udah kayak semua tempat curhat, tempat segala macam ya Kak. Bisa jadi kadang nggak cuma kemesraan-mesraan doang, kadang juga kita ngakak-ngakak bareng-bareng, bercanda, sering bercanda, terus kita kayak punya inside joke, ngerti nggak sih, kayak kita berdua doang yang tahu tentang bercandaan itu, terus ketawa-ketawa sendiri gitu, gitu, lucu-lucuan aja. Tapi seandainya nih kalau ada produser bilang, Mas Firman, kita syuting ini. Mas Firman bilang, oke, saya sama Cindy deh. Terus kata produser gini, enggak, kamu harus berperan sama misalnya sama Alpa. Saya bayar 3 kali lipat. Mah, bagaimana nih? Bagaimana coba? Ya asal gak ada adegan-adegan yang terlalu intim gitu, nggak masalah juga sih. Kan itu judul sinetronnya Sayang Peliharaan. Nggak berani kalau gitu, nggak berani. Tapi dua ya. Lah ada dong romantisanya ya. Si Vega sekali ngomong, waduh, ger. Enggak. Biasanya gini tergantung project itu biasanya. Kalau misalnya film atau web series itu kan memang rentang Pendek. waktunya pendek. Jadi kadang-kadang aku main sendiri, teman main sendiri gitu. Cuman kalau stripping, nah stripping ini kan Yang tiap hari. kita nggak tahu nih kapan berakhirnya. Iya, berapa tahun sih bedanya Kak Firman sama Mas Firman? Tahun. Beda setahun doang? Wah asik, kayak gua sama Nagita. Nah, itu. Makanya cocok gua sama Nagita. Setia begitu, lo nggak lihat. Amin. Nih kita lihat nih, ada beberapa fakta soal Teguh Firmansyah yang orang nih belum banyak yang tahu. Kita lihat nih. Tahap pertama tuh A. Baca tuh Fakta Polpa. pertama, nih. Cindy mau menikah muda dengan Tengku Firmansyah karena diancem. Astaga, ya Allah, astagfirullahaladzim. Awalnya terjadi pengancaman. Bagaimana? Kan nikahnya nikah muda bener kan? Iya. Umur berapa waktu itu Kak Cindy? 20. 20. Kak Firman 21. 21. Diancem bagaimana sama Kak Firman? Kalau nggak mau nikah ya udah kita nggak usah pacaran gitu. Mau Karena saya nggak diputusin pacaran. gue. Sumpah. Iya, kalau nggak mau nikah mau diputusin saat itu juga. Terus gimana langsung? Ya gimana ya? Ya udah deh gitu ya. Emang gue juga bucin kali ya. Gitu. Ya iyalah orang yang ngelamar juga ganteng ya A. Ya, alhamdulillahnya sama almarhum papanya tuh disetujuin gitu karena jarang-jarang yang cocok gitu, almarhum papanya. Iya, almarhum bokap gue tuh dulu tuh sama siapa aja cowoknya tuh selalu jutek gitu bawaannya. Tapi langsung pas pas ini datang ke rumah, padahal dia mah gondrong, selengean banget gitu kan. Tapi bokap gue tuh baik banget sama dia, bingung juga sih. Kenapa. Menang orang Aceh kayaknya. Kayak feeling aja gitu kan. Sama-sama orang Aceh berarti nih? Enggak. Arab. Bokap gue kan Arab. Oh iya. Tapi emang 2 tahun setelah kita nikah, papaku tuh meninggal gitu. Jadi kayak emang udah dititipin anak aja. perempuannya lah gitu. Udah feeling kali ya. Ya kan feeling orang tua kuat. Bacaannya nih katanya Mas Firman katanya ajak Mas Cindy nikah cepat. Apa benar karena Mas Firman pernah punya mimpi mati muda ya kan? Beneran? Gimana Firman pernah ceritanya? mimpi mati muda? Heeh, Jadi pengen cepet nikah? dari SMA tuh beberapa minggu mimpinya mati terus. Akhirnya berpikiran wah kayaknya mesti cepet-cepet berkeluarga, cepet-cepet punya anak. Takut nggak bisa ngelihat anak gitu. Maksudnya akhirnya setelah lulus sekolah di luar waktu itu, pengen cari istri lah gitu. Nah tapi pas pertama pacaran tuh dia nggak bilang sama aku kalau dia nyari istri, bilangnya mau pacaran biasa gitu. jadi agak- Dibikin jatuh cinta banget, baru di ultimatum. Sebenarnya gue mau nikah, kalau lo nggak mau yaudah kita putus aja gitu ceritanya. Waduh lah, langsung dagdikduk dong. Ya nggak mau kehilangan ya. Dia nanya kan lagi di jalan kita sebenarnya hubungannya kayak apa sih gitu kan. Ya gue tuh nggak pernah ditembak juga sama dia. Oh, nggak ada kata, aku sayang kamu, kamu sayang aku, kita pacaran. Nggak Nggak ada. ada. Mana sekarang aja kali A kayak gitu. Fakta selanjutnya nih. Ada lagi ya A? Ada nih. Oh, nyaris cerai di usai pernikahan 10 tahun karena usai 10 tahun karena dilanda masalah besar. Emang sempet, maaf nih, ada permasalahan besar sampai mau pisah, bener? Iya sempat. Iya, benar-benar. Masalah besar tuh apa kalau boleh di-sharing, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi kan 10 tahun pertama tuh masih ya Penyesuaian. masih belum memikirkan akhirat gitu ya, masih sama-sama duniawi banget gitu. Kerja ya kerja, dia kemana saya kemana gitu. Terus ternyata banyak permasalahan gitu. Ya udah ada indikasi misalnya di lokasi itu apa ya
ada yang suka-suka sama dia gitu kan, udah ada yang WA apa segala macam gitu. Gitu. Dulu belum ada WA kali ya dulu ya. Iya, SMS. Atau nge-ping. Itu lebih lama lagi. Pager. Pager. Ya gitulah. Sampai ada masalah yang besar banget yang nggak bisa saya jelasin. Pokoknya memutuskan kalau kita berdua tuh benar-benar harus berhijrah gitu. Kalau enggak bubar aja mendingan. Oh tapi Udah sampai tegas segitu. juga ya suaminya ya. Berarti Kak Firman ini tipe yang emang galak, tegas atau bagaimana sih menurut Tegas banget orangnya. Dia punya prinsip. Jadi dan kamu seorang wanita, kamu mungkin bisa cari uang sendiri gitu, kamu pinter lah, lulusan luar, apalah, tapi tetap dalam rumah tangga ini posisi saya suami dan kamu harus menghargai keputusan saya gitu. bener. Mau seberdaya apa seorang perempuan, tetap kalau laki-laki udah mengarahkan ke sesuatu yang untuk kebaikan dan nggak melanggar agama ya kita harus ikut. Bagus banget. Prosesnya lama nggak? Kak Cindy kan saat berhijab atau nggak ada mimpi apa atau misalnya ada kejadian apa ya kan pasti nggak gampang juga buat seorang wanita yang memang tadinya mungkin belum berhijab sampai setelah berhijab pasti prosesnya panjang nih. Iya dia awalnya ngambek. Marah, Nggak mau keluar rumah. Jadi pakai jilbab tapi di rumah aja. 3 hari nggak mau keluar rumah. Nggak mau aku bingung mau pakai apa katanya ya Allah. Kayak demo gitu loh, siapa tahu dia berubah pikiran. Oke, ini juga sekarang kita lihat nih ada pertanyaan. Fakta lagi ya. Nih, butuh waktu menerima ketika dikaruniai anak berkebutuhan khusus. Ah iya, kan kembar tuh. Omar sama Kiano. Kiano. Iya. Yang berkebutuhan khusus? Iya. Omar. Omar. Ini kembar nih ya? Ya. Iya, kembar. Tapi kembar tapi beda telur. Jadi dia nggak identik tuh. Sebenarnya sih waktu baru lahir sih nggak ada apa-apa ya, biasa-biasa aja. Cuman mereka berdua ini emang speech delay, jadi dua-duanya tuh mengalami keterlambatan bicara. Tapi setelah umur 2,5 tahun, Kiano tiba-tiba ngomong langsung lancar. Nah, Omar enggak gitu kan. Jadi dari perbandingan itulah kok yang satunya enggak ya. Akhirnya dibawalah ke dokter anak neurologi gitu, dan di situ baru keluar diagnosanya bahwa dia itu memang ASD, Autism Spectrum Disorder gitu. Tapi yang namanya seorang ibu, ya apapun kita dikasih sama Allah ikhlas ya, namanya juga hidup ya. Iya. Tapi kan ada suatu hal yang pergulatan batin pasti ada. Pasti. Gimana caranya Kak Cindy bisa berdamai akhirnya dengan keadaan, butuh berapa lama sampai bisa menerima dengan ikhlas, dan Kak Firman tuh bagaimana tuh sebagai suami dan sebagai ayah untuk bisa sebagai kepala rumah tangga kan pasti harus bisa mengklirkan semua. Awalnya sih sama-sama panik ya karena Iya. kita juga masih belum Kita dekat blank juga. banget kan, nggak tahu belum dekat ke apa-apa. Allah juga masih. Iya. Jadi semakin mendekat ke Allah semakin bisa ikhlas Vi. Jadi ya berapa tahun belakangan inilah baru bisa. Tahun-tahun pertama sih lumayan berat. Jadi kayak berat. kita cari-cari ini tuh sebenarnya salahnya di mana, apa penyebabnya segala macam. Jadi kayak mundur ke belakang gitu. Padahal yang harus kita pikirkan kan harus ke depan, anak ini nanti mau gimana gitu kan. Jadi kita langsung take actionnya mau gimana gitu. Akhirnya setelah pergulatan batin dan udah mulai calm down, baru akhirnya kita bisa berpikir jernih gitu ya. Akhirnya mulailah perjalanan terapi Omar dimulai gitu dari umur 3 tahun itu. Pasti Allah itu punya rencana lain, dan yang Betul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apapun titipannya yang kita tidak bisa lewatin. Iya, Masya Allah, bener banget. Iya. Dititipin anak spesial tuh Allah tuh nggak mungkin salah pilih ya. Mungkin salah pilih. Iya. Pasti Kak Firman sama Kak Cindy udah jadi orang yang terpilih di matanya Allah. Amin. Bisa Insya Allah ya. dipercaya. Kan kita kenalan, kita ketemu sama anak-anaknya, mau nggak? Boleh. Suster, tolong siapin sini. Suster, siap. Ini dia Omar dan Kiano. Hai Omar. Hai Kiano. Hai. Silakan. Hei, sini. Hei. Wah, ganteng nih. Keren-keren nih Omar. 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 Kiano. Kiano. Iya bener, kembar, tapi memang
Nggak Beda ya? Beda ya? Ya. Beda. Tapi akhirnya hari ini aku bisa ketemu Mama. Makasih ya Omar dikenalin juga hari ini. Itu siapa? Mama. Mama siapa? Siapa? Mertua. Mama Yukero. Gimana Keanu? Umurnya berapa Keanu? 19. 19 tahun. Omar juga ya? Ya sama. Ya Omar. Oke, pokoknya harus nonton terus FYP sampai segmen akhir karena akan ada kuis dengan Dengan apaan? dengan hadiah. Dengan hadiah dalam rangka Roto 1 tahun. Roto, Ya. Nora, Roto. Roto 1 tahunnya FYP. Makanya, tadi kita ngobrol sama si kembar, Betul. Omar dan Keanu, katanya mereka ini kembar tapi harus terpisah negara. Wah, kok bisa? Iya, iya, iya. Gimana? Penasaran kan? Penasaran? Tetap jangan kemana-mana, tetap di FYP. For your pagi. Buat mamanya. Omar, Mama ngucapin terima kasih ya untuk Omar. Omar sudah mau belajar. Selamat ya. Dan semangat, jangan putus asa. Semangat terus. Berat. Selamat Omar baru lulus SMA. Seneng nggak? Senang. Seneng banget. Aduh. Tapi sedih nggak kan kalau lulus SMA suka pisah sama teman-teman sekolahnya, masuk ke sekolah yang baru. Sedih nggak pisah sama teman-teman? Iya, saya sedih dengan teman-teman. Iya. Sedih sama teman. Sedih ya. Iya. Sahabatnya siapa namanya teman yang dekat? Ya, di sekolah. Rifki. Michael, Michael. Mara, Gracia, dan Michael. Oh, tuh teman-temannya. Gitu, lu punya temen nggak? Nggak ya? Masih punya temen nih. Kasihan. Lu mau jawab? Lu ada temen? Nggak ada, alhamdulillah. Aku kan punya temen Pak. Nah, di TV. Tapi kalau Keanu. Keanu kan kembar sama Omar ya berarti. Tapi sekolahnya duluan Keanu ya? Iya. Mau kuliah yang sama Keanu, bro? Enggak. Enggak. Ya. Tapi Keanu katanya mau kuliah di luar negeri. Udah. Ini lagi libur. Oh, ini lagi libur. Tapi kangen nggak kalau Keanu lagi di luar negeri? Omar kangen nggak? Kangen nggak? Kanan. Saya kena Keanu. Keanu kangen nggak? Dia mau kangen sama kucing. Kucing gitu. Tiap hari videoin Sunday. Kitanya emang nggak dicariin, yang dicariin kucingnya. Di rumah banyak kucing. Ada 8, 9. 9. Keanu suka banget sama kucing. Iya, suka sih ya. Nggak mau piara nih, buaya nih. Biar bahaya. Sebelum kita ngomong Iya. ya. Oke, kita lihat dulu ini merayakan kelulusannya Omar. Ini ada videonya nih. Ada waktu itu ada postingannya Kak Cindy yang ada captionnya tuh. Apa tuh? Jujur gak kebayang hari ini akhirnya datang juga. Iya. Itu buat Kak Cindy sebagai ibu pasti happy banget akhirnya Omar bisa lulus ya. Iya, karena emang perjuangan Omar dari SD, SMP, SMA itu emang cukup berat gitu. Kan jadi kemarin tuh dia lulus SMA dengan program persamaan paket C gitu loh. Dan untuk anak-anak seperti Omar lulus SMA tuh bukan hal yang mudah gitu. Jadi ya udah ngelihat dia akhirnya bisa menaklukkan hal tersebut dan bisa lulus dan nilainya juga lumayan bagus gitu. Ya aku cukup bangga sih dengan kerja kerasnya Omar gitu. Karena aku tahu sebenarnya dia cukup berat gitu, tapi alhamdulillah dia bisa melaluinya. Keren Omar Tom. Keren loh. Banget. Aku juga soalnya lihat kalau di Instagramnya Kak Cindy, Omar juga bisa main olahraga juga. Terus aktivitas banyak banget. Omar sukanya hobinya apa sih? Saya sukanya Apa? berenang, Berenang iya, aku juga suka berenang. Terus apa lagi? gym. Nge-gym. Iya, aku lihat kamu lagi treadmill. Terus apa Kemarin lagi? latihan apa kemarin? Dan Yang terakhir latihan apa, Mar? tenis. Oh, Boleh. Om Raffi, juara nih. Nanti mau main sama papa nih, main ke rumah aku ya. Oke ya? Oke, tos dulu dong. Iya, mantap. Datang ya. Ngambilin bola. Bola, tenis ada yang ngambil bola. Kalau nggak bagaimana nanti? Orang datang ngambilin bola, grand pertandingan nih, gue nggak diundang. Maaf ya.
Karena percuma, doa lu belum tentu dikabulkan. Doanya bagus yang bisa gue menang. Tapi mungkin Kak Firman sama Kak Cindy mau ngucapin apa sama Omar buat ini kan satu prestasi yang luar biasa ya. Iya. Dan langkahnya kan bukan sampai di sini. Ada tahun depan, Iya. 5 tahun lagi, selanjutnya. Ya, pertama-tama kalau saya sih ngucapin syukur alhamdulillah banget sama Allah gitu karena udah kasih Omar buat kita. Dia anaknya baik banget gitu kan, mau bekerja keras dan kalau diajak kemana-mana tuh nggak banyak maunya gitu. Jadi seneng ngajakin dia jalan tuh kemana-mana. Semangat terus Omar. Pokoknya nanti mau jadi pelukis, mau jadi pottery, kita akan dukung terus Omar. Mamanya. Buat mamanya. Omar, Mama ngucapin terima kasih ya untuk Omar. Omar sudah mau belajar, udah mau bekerja keras gitu terus apa namanya untuk mencapai cita-citanya Omar lulus SMA. Akhirnya Omar sekarang sudah berhasil melakukannya. Selamat ya dan semangat, jangan putus asa, semangat terus. Iya. Buat Alpa, saya mau ngasih sesuatu juga buat Cima. Oke. Buat Alpa, jangan semangat ya. Udah jangan semangat. Udah itu aja yang mau Semangat loh saya semangat, kasihan laki saya pengen ngempanin. syuting dulu. Iya. Kalau Keanu udah gede mau jadi apa nih Keanu nih? Udah cita-citanya kan sekarang lagi ngambil jurusan apa? Psikologi. Mau jadi psikolog. Iya, jadi psikolog. Karena dari tadi juga udah ngamatin sih perilaku Pak Alpa katanya Agak sedikit aneh. Iya. Jadi gak berjuntrungannya ke gua. Nah, kalau ini seperti apa nih? Dari psikolog. Bisa dilihat nggak? Perempuan yang mandiri. Biasanya kalau Biasanya dilihatnya kalau rada-rada. mau jawab soal pertanyaan kayak gitu sih harus one on one. Oh, one on one. Oh, harus Nggak satu boleh lawan orang tahu. satu. Iya. Oh, Ini karena Kak- sifatnya ini rahasia juga ya. Ini kan kalau nanya tentang psikolog bisa sama Keanu. Keanu. Tanya lakinya dia deh. Ya. Kalau masalah tentang perdukunan sama laki saya. Coba Keanu ya. Keanu tapi seberapa bangga Keanu punya saudara kembar Omar. Banget sih itu, dia tuh baik banget loh. Dia tuh di rumah, di sekolah, sama temen-temen itu dia pasti baik banget. Nggak ada perilaku yang mengganggu. Terus dia kalau minta makan udah dikasih pasti ngucapin makasih. Ya, mannersnya. Mannersnya tuh top tier. Kamu pernah berantem nggak suatu hari sama Omar yang kamu pernah ingat? Atau ada kejadian apa, momen apa waktu kamu kecil? Apalagi kembar ya, A. Apalagi kan kembar. Kan kayak Ryan sama Cipung pasti ada dong berantem-berantem gitu ya. Berantem itu mah parah. Oh, kalau ini berantemnya bukan sama Omar. Sama siapa berantem? Iya, Ryan sama Cewek. Sama kakaknya. Dulu waktu kecil sama kakaknya yang cewek justru. Tapi sama Omar nggak pernah berantem. Nggak pernah. Kayak katanya Omar nggak pernah diomelin Kak Cindy. Iya sih emang. Ya pernah diomelin. Soalnya dia emang baik banget anaknya. Iya. Masya Allah. Kalau Keanu pernah diomelin berarti nih. Oh lumayan. Kayaknya sering. Gamer banget. Oh dia gamers. Yang lebih sering ngomelin siapa? Papa atau mama? Coba kasih tahu Keanu. Dedi kayaknya. Galak ya? Dedi galak? Sholat mesti diingetin. Oh iya itu. Iya. Kalau nggak main game terus. Kalau nggak main game. Jadi hampir nggak pernah dimarahin ya. Ya, kalau ngasih tahu Omar harus pelan-pelan karena dia cukup sensitif orangnya. Gitu, ya. Iya. Orang dilarang aja kan dia nggak boleh coklat. Mau coklat nggak boleh, itu langsung kayak mau nangis gitu. Enggak. Ada deh ini bilang. Yang ada Tidak benar nih. Iya. dia tidak menangis katanya. Gak menangis. Cuman mutung aja. Keanu, kamu ungkapin rasa sayang kamu dong ke adik kamu. Mau ngomong apa buat Omar? Kan pasti kamu nanti kan pergi lagi kan? Iya. Sekolah lagi kan? Sekolah lagi. Kamu titip pesan apa buat Omar selama kamu nggak ada? Kamu ngomongnya ke Omar dong. Iya dong, kan nanti kan kita udah mau mulai kuliah. Nanti habis kuliah udah nyari kerja sendiri. Tapi no matter what ya, udah nikah, udah udah punya anak, I'm still gonna love you bro. Bilang Omar, bilang apa? Udah dengerin tuh kata. you bro. Ini jarang-jarang loh ngomong ini udah. Iya, biasanya cowok kan gengsi ya, tapi aku lihat karena dari hati, karena tulus, jadi mereka nggak gengsi. Betul. Tadi Keanu itu bilang sama Omar, mau Keanu nanti udah punya pekerjaan, menikah, punya anak, tapi dia selalu ada buat kamu. Iya, dia selalu jadi kakaknya Omar. Ada sesuatu untuk Omar. Ini hadiah buat siapa nih? Buat Omar. Itu buat Omar. Iya. Yeay.
Iya buat kamu. Omar, open buka. Buka. Nanti coba lihat isinya apa. Coba ya. Oh, mystery box. Oh, apa itu? Apa ini, Mar? Itu selimut. Selimut siapa Selimut siapa? Selimut tetangga, Mar. Iklanmu. Itu selimut siapa? Aku. Selimut kamu. Kok bisa ada di situ, Mar? Kata ini, Nggak tahu ini katanya. Diam dulu. Sama nggak selimutnya? sama. Sama. Benar ini selimut Omar. Itu Omar selimutnya sampai robek-robek gitu. Coba lihat, Mar, ceritain, Mar, ini di balik selimut ini apa sih? Kan selimut kan banyak. Dulu kan dari umur berapa tuh? Bayi. Tukang ngempeng. Sambil megang selimut gitu kan. Megang selimutnya nggak dicuci sampai kotor banget, dekil banget. Iya. Akhirnya selimutnya saya buang, nangis-nangis dia, marah-marah. Nangis berapa hari? Oh, akhirnya saya beliin selimut baru, ini selimutnya. Tapi ya, ini udah berapa tahun jadi udah begini juga. Alhamdulillahnya dia mau, kan selimutnya baru gitu. Dia mau pegang gitu. Tapi sekarang ini dicuci-cuci nggak apa-apa ya Mar ya? Iya. Gak apa-apa kan, Mar, kalau Jadi dicuci? masih bisa Gak apa. dipakai. Biasanya mau cuci selimut. Iya, tapi dia bilang kapan keringnya, jangan lama-lama. Jadi Omar suka cium-cium ini. Enggak. Tapi sekarang masih. Terus cium. Sekarang masih. dan nggak bisa jauh dari selimut ini. Kalau selimutnya hilang berarti Omar ngambek nggak? Dulu waktu kecil kalau kita traveling, selimut itu harus selalu dibawa. Oh. Tapi kalau yang sekarang enggak ya, Mar ya. Sekarang kalau kita liburan ini boleh kan ditinggal di rumah? Boleh tinggal. Dibuang boleh ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Gede dia, ada-ada aja pakai dibuang segala. Tapi kalau misalnya Omar lagi bad mood, itu biasanya karena apa? Atau marah? Ya emang dia nggak pernah marah kan? Tapi maksudnya dia kalau nggak mood lagi itu karena apa biasanya? Pernah sih. Makanan ya, sama makanan doang. Iya soal makanan kalau dia nggak selera atau kalau dia ditegor sama gurunya atau sama kakaknya atau sama mamahnya, dia kalau ditegor suka agak-agak sensi dia gitu. Jadi harus bener-bener halus banget ngasih taunya gitu, kayak nggak berasa ditegor gitu. Kalau negor dia tuh harus kayak gitu. Oh, berarti suka ada kecemburuan nggak dari Keanu gitu? Karena kan kayaknya Mama sama Dedi kalau ke Omar sayang nggak pernah Halus. diomelin gitu. Ngerti Enggak ya? makanya, ngerti. Tapi emang kamu tuh baik banget. Hei. Tangannya. Bisa-bisanya megang-megang. Ganteng-ganteng anaknya Kak Cindy udah gede-gede. Masa Keanu sama tante nih? Ya Allah, Oma. siapa tahu. Bisa diayomi. Namanya juga usaha ya. Iya. Apalagi yang cewek juga udah gede, udah ya Allah udah gede. Tapi ini selain selimut, ada lagi yang menjadi kesayangannya. Masa sih, A? Masih ada lagi nih ya, kesayangannya Teguh Firmansyah dan Feni. Masa sih, A? Berdiri dong. Masa sih? Kaget dong. Ambilin. Nih. Ya, Pusmeong. Nih dia. Cindy sama kesayangannya Keanu. Iya bisa dicari mulu nih kalau Kalau lagi saya kuliah lain nih. lagi. Ini boleh dibuka ini? Gue takut lari kucingnya. Bro, Enggak dong. kucing mahal lagi bro. Sayang. Enggak. Ini kayak si Pusi nih. Persia biasa. Buset gede banget. Gede banget. Ini kayak landak tau, gede banget. Apa namanya nih kak? Ini namanya Sunday. Sunday, Sunday, Monday, Tuesday. Ini Keanu. Ini punya Keanu. Iya. Saya ini Sunday. Iya kamu juga sayang sama Iya sayang sama Sunday. Oh, Omar juga suka. Kalau ini siapa Ini siapa namanya? namanya? Namanya siapa Grey. nih? Grey. Grey. Tapi bikin Omar sayang sama Yang ini kucing itu namanya siapa lama ini? loh. Ini siapa? Iya. Ini kesayangan di sana nih. Ini campuran anggora brokoli. Enak banget. Ini susah bikin Omar sayang sama kucing. Iya, tadinya tuh dia sama binatang apapun dia jijik Geli, banget kan. geli gitu. Apapun Picky dia- gitu ya. Iya, dia nggak mau pegang sampai akhirnya dia bisa sesayang Kok ini. bisa begini sih dia kucingnya? Dia malu sih. Dia malu. Malu dia. Iya, malu. Siapa ini? Dia tahu masuk kamera, malu. Siapa namanya kayak Grey. Grey dapat honor nih. Dapat honor nih. Kalau ada orang datang ke rumah, mereka semua ngumpet dalam lemari. Oh, emang takut. gitu kucing. Iya, malu. kucingnya agak-agak antisosial. Tapi Yang ini cuek. kucingnya kayak yang pemiliknya juga Asik. lemah lembut. Asik. Bener.
Nah kalau kucingnya Po Alpa kita belum masuk aja udah wow. Iya emang bener. Berarti kucing 8. 9. Persia semua tuh. Ya, Ada satu yang Maine Coon sama Ragdoll ya. ya campuran. Oh, mahalan kucing daripada honor lu. Ya ini Kan gua kata, berobatnya juga mahalan kucing daripada kita. Kita berobat aja 150.000, kucing bisa 700.000. Benar itu benar. Kan gua juga punya kucing. Asik. Kucing apartemen. Cuma beda kali Po kucingnya kucing Kalibata. Ada artikel Mana? kucing-kucing lucu maksudnya. Nih kita lihat nih. Ras kucing termahal di dunia selanjutnya adalah kucing Persia dengan harga yang mencapai 80 USD. juta. 80 juta. AA kan juga kucingnya banyak Mama Gigi kan A. itu gigi semua. Gue termasuk Gak kayak apa-apa Omar. biarin aja. Apa? Susah gue tuh suka sama. Suka Nggak mau dia biarin aja nggak apa-apa. Dia tahu Kamu kali. aja Keanu yang ambil nanti. Oh dimasuk Ntar hilang jadi. Ayo. Gak apa-apa, Nggak apa-apa nanti aja. Hilang nggak? Enggak kasih. Beneran? Nggak bisa keluar kan dari sini. Itu bisa tuh. Pintu keluar. Dia ke dalam bangku gimana dong? Kenapa? Ke dalam sini nih, yang sini. Agak ada lubangnya di sana. Ya udah enggak apa-apa. Alpa sini. Jangan takut Tapi nggak bisa ternyata keluar. harga mengadopsi kucing ini mahal juga ya. Dan pemeliharaannya sebulan Nah, bisa lumayan. mahal tuh. Apa lagi 8 ya Kak Cindy habis berapa tuh Kak Cindy? Ya lumayan. Kalau belanjanya sekali belanja makanan sama pasir tuh bisa 5 jutaan sih Itu buat sebulanan. bulanan. Buat sebulan buat ngurusin kasih makannya 5 juta. Iya. Ya belum grooming sama Belum Oh, grooming beda lagi. Belum dokternya tiap bulan tuh. Dokter, salon. Iya, Salon. dokter salon. Iya kan? Heeh. Ya ampun mahal. Belum gua ngurusin congeknya. Iya. Iya. Dimandiin. Emang kucing tuh mahal ya. Mahal perawatan daripada kita salon aja pego cukup, dia mah kagak cukup. Habis ini juga kita akan kedatangan teman yang spesial lainnya. Ada anak spesial. Tuh. Ya udah. Namanya Omar juga. Omar juga. Iya, viral. Penasaran juga. kan? Penasaran? Tetap jangan kemana-mana, tetap di Happy Warrior Pagi. Pinocchio, Pinocchio, boneka kayu yang lucu. Pinocchio. Pinocchio, Pinocchio, boneka kayu yang lucu. Pinocchio, Pinocchio, ku sayang cinta padamu. There was a woodcarver named Geppetto. Geppetto was very tired. He go to sleep. When Geppetto awoke, he saw a puppet standing in front of him. And the puppet spoke. A fairy gave me life so I can be your son. Now you know how to be alone. And Geppetto was very happy and named the puppet Pinocchio. And Geppetto asked Pinocchio to go buy some food. On the way to the market, a sly fox and a sly cat tricked Pinocchio and stole his money. But Pinocchio did not know that. And when she wanted to pay with vegetable, he realized that the money was gone. He said to the seller, I lost my money. I can't pay you now. And the seller told the fox and the cat. The seller understood and gave Pinocchio a debit note and said, give this note to your father so he can pay me later. And Geppetto said, is everything all right, my son? Yes, Papa. Suddenly, Pinocchio's nose grew much longer. and Geppetto found a debit note in Pinocchio's jacket. Geppetto says, what's this? I don't know, Papa, replied Pinocchio. Again, his nose grew much longer.
Then a fairy appeared and says, Pinocchio, you told a lie, so your nose grew longer. Afraid, Pinocchio told all things to his father, and his nose back to being short. From then on, Pinocchio promised to be a good boy and never tell a lie again. Never lie again. The end. Cukup sekian dan terima kasih. Saya nggak tahu artinya apa. Kata ya, Po. Coba kalau ngomong bahasa Halo Omar. Hai, how are you Omar? How are you today? Omar, you so very good. Omar. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. Oh, good looking, good looking. Good looking. Iya. Ini you English, your English is very good ya. Very well. Oh yes. Siapa yang ngejarain? Who teach you? Mommy, speak English. Mami. I speak Indonesia. I speak English. You can speak Indonesia? Yes. Bisa. Oh bagus, lebih gampang lah. Ya udah lah, ngomong bahasa Indonesia aja lah. Iya. Dari How tadi old are you? 5 tahun. Six. Five. Oh, 5. Beautiful, auntie beautiful? Yes. Yes, good. Good morning. Tadi pas awal dia bilang Auntie Vega and Uncle. Uncle. Uncle katanya. Panggil mamanya yuk. Iya yuk. Hebat banget nih. Iya mamanya juga udah siap satu paket sama anaknya hari ini. Iyalah, kan honornya berdua. Oke, kita panggil Mama Rati. Mama Rati. Halo Mami, how are you Mami Rati? Halo Mama. Rati. Sit down please. Tapi kita lihat dulu, ini pinter banget Omar bahasa Inggrisnya. Wah apaan sih? Lebih pinter dari... Hah? Itu apa enggak? Bukan lo nyanyi, jangan ngepet. Kita lihat, ini dia Omar. Wow, itu keren banget. Tadi Omar bilang, you can call me Omar. Why you love English? To talk international. Yes. Katanya since 4 months. Ya, Bisa lo, bahasa gue nggak bisa. Itu dari 4 bulan udah bisa ngomong bahasa Inggris. Wonderful today. Apa? Aku mulai ekspos ke bahasa Inggris itu usia 4 bulan. 4 bulan. Iya, 4 bulan. Jadi Nangisnya juga udah howe. Bukan oa-oa lagi ya, bukan oa-oa lagi. iya, jadi gini, otak manusia itu kan berkembang pesatnya itu justru terjadi pada masa golden age, 0 sampai 5 tahun nih. Ya, 0 sampai 5 tahun. Pada masa itu sebenarnya otak manusia itu bisa diajarkan apa aja. Salah satu kompetensi yang disarankan oleh para peneliti, para pakar untuk diajarkan adalah bahasa. Bener. Jadi mulai dari 0 bulan itu udah bisa diajarkan bahasa. 0 bulan. 0 bulan. Betul. Si Rayansa diajarin terus kan? Betul. Bahasa Sunda bisa, bahasa Arab bisa Ryan. Bisa dia. Bahasa kalbu dia nggak bisa. Bapaknya. Bagus ya. Bagus. Jadi yang paling Belajar ini gimana Mami Rati? Nah gini, ini trik yang bisa diterapkan untuk semua momi-momi yang ada di Indonesia. Jadi gimana caranya kita pakai media? Ya kita pakai media. Belajar bahasa Inggris itu bukan belajar grammar dulu kok, tapi kosakata. Ya medianya apa? Medianya buku. Jadi buku apa? Buku kosakata. Jadi Omar dari pertama kali diajarkan, mulai dari 0 baby ya 0 bulan, itu mominya rajin bacain buku Adek, apples. Nah kata yang dia dengar, gambar yang dia lihat itu akan dia simpan di broca area. Broca area itu bagian otak manusia yang bertanggung jawab untuk unsur kebahasaan. Oke. Nah kalau kita ngajarin bahasa sejak dini, itu bisa aktivasi otak kiri anak loh. Bagus Ya, berarti. iya Ini, kan? tapi kan Mami Rati. Mami Rati ini S3 ya? Iya. Ah, ini S3. Apa D3? Apaan tuh? Masa nggak tahu? Po Alpha D3, apaan? Dorong dus. Kirain S3 juga, Tapi- sangat-sangat stupid. Tapi kenapa kalau anak sekarang tuh pinter-pinter ya? Rayanza juga kan, Iya. itu sekarang lagi ngomong bahasa Sunda. Rayanza sekarang udah paham, dikasih tahu Rayanja teh ti Sundanya, Rayanja teh Akina ti Bandung.
Akina ti Bandung, Ninina ti Tasik, Bapana oge ti Bandung. Berarti Rayaan teh urang Sunda. Iya. Dia ngerti. Dia ngerti ya. Dia ngerti. Ngerti. Tapi bahasa Inggris juga udah belajar, A? Sama suster ini ya, A? Iya, bahasa Inggris belum lah kayaknya. Oh. Karena gue juga kan nggak ngomong bahasa Inggris di rumah. Sama Gigi, ya gue bahasa Inggris. Iya, tapi Rafathar sekarang dia masuk ke sekolah lingkungan yang memang international school, jadi akhirnya mau nggak mau. Ya, jadi was ya. Jadi ya memang nggak usah malu. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi belajar, jangan diketawain makanya. Itu juga kalaupun kita diketawain ya nggak apa-apa, namanya juga masih belajar. Ya kasih tahu nih. Nah, reminder nih buat yang Reminder. Bukan malah gua ketawa. Ya, maksudnya itu nonton terus FYP sampai segmen akhir karena akan ada kuis dengan hadiah menarik dalam rangka Roto 1 tahunnya FYP. Gitu. Aduh, jadi bakalan ada hadiah makanya ya. Pengen tahu, pokoknya tenang aja. Nih apalagi yang pengen nungguin kuis dari awal, tenang. Nanti kita kasih tahu hadiahnya ya. Dan kemana tetap di FYP For Your Pagi. FYP bagi-bagi hadiah spesial Road to First Anniversary. Caranya? Jawab pertanyaan sebagai berikut. Berikut ini. Nah, iya. Yes. Nih pertanyaannya adalah dongeng apa yang dibacakan oleh Omar kecil. Yang udah nonton dari tadi udah pasti tahu jawabannya. Langsung jawab di kuisnya @FYP_trans7. Yang beruntung nanti dapetin hadiah menarik. Terima kasih juga ini buat bintang tamu kita hari ini ya. Terima kasih buat Omar, buat Ibu Rati, Teguh Firmansyah, and family. Terima kasih ya. Buat Omar gede, Omar kecil. Terima kasih. Nanti kita main tenis sama Omar, oke? Oke. Jangan lupa nonton FYP tiap Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi dan nantikan perayaan spesial ulang tahunnya FYP yang 5 hari lagi.